Bukan. Apakah Alkitab saya membolehkan Nggak boleh seseorang sesuatu yang untuk menikahi nggak boleh kami tolak. ibu sendiri? Apakah Alkitab saya Kan? mengajarkan untuk menikahi saudara saya sendiri? Apakah Alkitab saya mengajarkan Bahkan, untuk menikahi sesama jenis? Ada, Tidak ada yang seorang anak mengatur tentang di Bibelmu ada jangan kisah kau seorang anak jangan mengatur. yang Faruk, menyetubui mak kandungnya sendiri. Faruk, gua dihujat-hujat nih gara-gara kau nih. Kau kan menyampaikan kebenaran. Dengar. Tapi gua dihujat. Padahal Aku itu bisa kan benar kasih kan? ayat di Bibelmu. Dengar dulu. Aku bisa kasih ayat di Bibelmu di mana seorang anak menghamili mama kandungnya sendiri. Oh, kau tunjukkanlah. Mana, Oke. mana. Buka Matius 1 nomor 18. Kau tunjukkanlah. Matius 1 nomor 18. Kau Buka. yang dalilkan, malas sekali aku baca. Oke. Ini memang jijik kan baca Bibel, jijik. Nih ya. 1 nomor 18 Bang Ini. Faruk ya. Udah aku baca. Matius 1 Nggak, kita buka aja. tentang Maria mengandungi Yesus dari Roh Kudus sebelum menikah dengan Yusuf. Ya. Nih, iya, ini kita buka aja. Nah, Yang Nih, mana di siapa situ? yang ini menghamili yang saya baca kandungnya ya. ya? Yang saya baca ya. Peristiwa Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus sebelum menikah dengan Yusuf. Ayat ini merupakan bagian dari kisah kelahiran Yesus Kristus yang diceritakan dalam Nih. Injil Matius. Biar bang, aku baca bang. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya Yesus bertunggang dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Setuju bang ya? Maria mengandung dari Roh Kudus. Setuju nggak? Ya, salahnya di mana di situ? Yang kau bilang itu mana? Iya. Salahnya di mana? Maria Salahnya mengandung di dari mana bang? Yang mana? Dia menikahi mamanya? Yang mana? Iya, bukan. Menghamili Iya. bukan mengawini. Yang mana dia mengamili mamanya di situ? Iya. Kata-kata mengamili mamanya mana? Dia mengandung dari Roh Kudus, setuju? Kata-kata mengamili mamanya mana? Oke, kita buka Lukas Kata-kata mengamili mamanya mana? Lukas 4 nomor Kata-kata 1. mengamili mama. Kata-kata mengambil Ini mamanya dia, mana ini. di situ? Ini dia, Kata-kata Bang. mengambil Bang, sabar, mamanya Bang. mana? Malas gua turun. Ini, Kata-kata mengambil mamanya mana Ini, situ? jangan turun. Jangan Kata-kata turun. Yesus yang penuh dengan baca dong bang. menghamili Penuh dengan mamanya apa, di situ Yesus, mana? Bang? bilang mengambil Menghamili mamanya itu mamanya di situ mana? Penuh dengan apa? Iya, Yesus mana? bukan Yang Roh Kudus. mamanya itu mana? Dengan Roh Kudus. Menghamili Yesus penuh mamanya dengan Roh mana di Kudus. situ? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Itu kau Yesus tafsir penuh dengan Roh sendiri, Kudus. bodoh. Matius Itu kau 1:18. Maria hamil dari Itu kau tafsir sendiri. Yang kau bilang Dari? tadi secara eksplisit. Kau bilang secara eksplisit. Secara Sekarang eksplisit. saya Kau tanya. dengarkan dulu Sekarang saya orang. tanya. Udah bodoh botak juga. Ketika Yesus lahir, Roh Kudus di mana? Nah, itu lagi pertanyaanmu. Pulang-pulang lagi ke konsep alat Ada? Untuk menutup tadi kebodohan yang tadi bang. Itulah, Bukankah Roh Kudus ada dalam diri Yesus? Itulah kau tutupilah kemaluan Yang yang tadi itu itu. yang tadi karena nggak bisa menunjukkan. Itu aja. Lukas 4 nomor 1. Roh Kau Yesus tutupi. dipenuhi oleh Roh Kudus. Lagi, Matius tutupi 1 Kau nomor 18. tutupi. Jangan kau tutupi hamil dari Roh kemaluan. Kudus. Yesus Kau tutup, Bang, adalah wait. anaknya Maria. Menutupi. Yesus dalam dirinya ada Roh Kudus. Berarti yang menjadikan Maria hamil adalah Itu kan tafsiran Anda. Secara Ini, Bang eksplisit John, kan Bang John. tidak ada. Bang yang John, menghamili Bang John. Maria adalah Ini Bang John. Dikasih bukti kepada mereka. yang menghamili Dia Maria menghujat. adalah Nah, Sebaliknya nggak ada menghujat, eksplisit. tapi diam aja. Nggak ada eksplisit. yang Ada menjadikan seorang Maria hamil hamil adalah ibunya. Makanya jangan kalian tutupi kemaluan kalian itu. Itulah yang aib. menjadikan Maria hamil Aib adalah- aib itu. Aib terbesar. Aib terbesar sepanjang masa. Itulah yang aib menjadikan terbesar. Maria hamil Baru adalah malu. Tunjukkanlah tadi. Adalah- Oh, Bang. Bang, oh salah ya. Salah. Itu Tuhan itu numpang lahirnya Maria. Ya. Si Grace ini Dia itu, cintaku. Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah tanpa dosa. Eh, Oh, Abang itu Yesus. ya, abang Si itu Anipar. lahir karena apa? 100% Persetubuhan manusia. kan? Si Anipar, abang kau itu jangan lahir karena 100% persetubuhan. manusia, Sementara 100% Tuhan. Tuhan itu
Tuhan itu Jadi Pak, kau jaga memparahi Fikri situ ya, sama Maria. orang Batak Abang kita ya. sama abang jangan menafsirkan yang abang ini. Abang kayak mananya abang? Data yang abang kasih pun salah. Abang Iya. ngotot lagi. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, setuju? Iya, 100% Allah, 100% Balik ke manusia situ. tanpa dosa. Berarti Dia Maria lahir melahirkan tanpa anak yang nggak normal. persetubuhan. Loh, abang, loh Tuhan itu, Yesus itu Yang maha dilahirkan kuasa. 100% manusia, 100% Tuhan, Yes, nggak normal. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu Bukan maha masalah kuasa. malah Dia bisa. kuasa, nggak normal. Loh, abang bilang dia lahir karena apa? Oke, Matius 1 nomor abang mengklaim 18. bahwasanya Yesus itu dihamili kan ibunya gitu kan? Enggak, aku bilang Itu gitu. statement simak dari dulu, Kak. mana, Bang? Simak dulu, Kak. Simak dulu, Kak. Siani Makanya Par, kalau kau udah Bang kemarin Faru yang Kristen masuk, kau bilang ya. siap-siap. Mantan Gigi plastik, Le. Siani Par. Kalau udah Bang Faru yang naik, gigi plastik, Le. Matius Astaga, ya ampun. Matius 1 Bang, Woi, nomor abang yang 18. sesat. Maria hamil dari Roh Kudus. kau Ya, iya, Setuju? setuju? Oke. Lukas 4 nomor 1. Mana ayatnya? Coba Yesus lihat. ini Mana coba yang lihat anak ayatnya. Maria Mana coba lihat. kepenuhan Roh Kudus. Setuju? Mana? Coba lihat ayatnya lah. Mana mungkin aku setuju kalau nggak lihat. Ini loh kakak. Alah alah. Mana ayatnya? Coba. Nih. Mana? Terus? kau bilang mengambil mamanya. Sekarang Roh Kudus. Tapi dia kan bukan menghamili mamanya. Di mana di situ ditulis Memang dia bodoh menghamili kali lah kau. Makanya izinkanlah ku Ya udah cepat. Satu biar ikut Izinkan dulu, Jo. jalan Biar dijawab. Biar kalian Ya tahu. coba lah ini mana memang tunjukkan memilih dia mamanya. menghamili mamanya. Iya, iya, kami Izinkanlah aku menjelaskan. Aduh ribet kali kalian. Iya, cepatlah biar kami tinggal Oke. menjelaskan. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari siapa? Dari siapa Bang jelaskan? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus loh, Kak. Walah. Ya udah iya kan Bang, abang kan suruh kami dengarin. Nanti kami dibilang ini ngoceh. Kami dengarin dulu. Enggak, ini biar dia dua arah. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari siapa? Karena Roh Kudus, lagi Roh Kudus ajan ya. memperahi Dari Roh Maria. Kudus. Saya mau Iya, sholat Bu. dulu. Lukas 4 nomor 1. Yes, Roh Kudus ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus adalah Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, betul? Betul? Terus Yesus itu anak siapa? dia Tuhan. Yesus anak siapa, Kak? Anak siapa? Yesus anak Maria. Anak Maria. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Matius 1:18. Enggak ada. Ya Allah, Kak. Loh, Alasannya dia kan Yesus kan lahir bukan karena persetubuhan, Bang. Alasannya seringkali Coba abang cari di Alkitab kami gimana? seringkali ku dengar. Coba abang cari di Alkitab Halo kami. aja baru. Apakah Maria itu bersetubuh dengan Yusuf di mana? Di mana? Makanya, Kak, Udah nggak ada jawaban lagi. ikuti pertanyaanku, jawab dengan jujur. Loh, abang yang harus ikutin. Aku nanya, di mana Jujur. ditulis bahwasanya Maria Matius itu 1. bersetubuh makanya lahir Yesus. Matius 1 nomor 18. Maria hamil Itu dari kepenuhan siapa? Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus. Apa Belum kepenuhan Roh kepenuhan loh, Kak. Cepet kan jangan kepenuhan. Matius 1:18 Apa belum yang kepenuhan. Gini. Matius 1:18. Maria hamil dari siapa? Secara biologis aja lah. Secara biologis Roh Kudus? Kudus Kan menghamili. secara kita Jadi kan nggak baca tahu saya secara aku sekarang biologis. aku tanya, Secara Bang, biologis. sekarang aku Kita tanya pakai ya, aku data nanya, loh, Bang. abang kan orang Islam nih, Bang, abang kan orang Islam ya kan, abang kan orang Muslim. Jangan bicara Aku Islam tanya. dulu. Aku tanya, Aku mau tanya. Kan aku buktikan. dijelasin kalau Bisa menurutku, dibikin. bahwasanya
kalau menurutku bahwasanya Tuhan itu lahir tanpa persetubuhan karena tidak ada di Alkitab mengatakan bahwasanya Maria dan Yusuf itu bersetubuh dulu baru Yesus datang. Kak, aku tahu. Ya udah. Aku tidak menuding Yusuf loh kakakku. Ih, ya udah loh sekarang Ya udah, gimana makanya bang jawab, kalau Kak. di logi Makanya jawab. bang kalau dilogikakan Makanya jawab, bang kalau dilogikakan menyetubuhi berarti si Maria itu bersetubuh makanya ada Yesus berarti Roh Kudus itu Siapa menyetubuhi yang Maria bilang gitu bersetubuh, Kak? Siapa yang bilang? loh berarti Maria itu disetubuhi Roh Kudus gitu makanya lahir Yesus Siapa gitu. yang Kenapa? bilang disetubuhin? Kakak aja yang beneran. Aku nanya Kakak yang ngurus, mana aku belum berarti Roh kan aku nanya berarti menurut abang Faruk, Bang Faruk, Maria udah itu berekam. disetubuhi Roh Gak Kudus ada makanya aku Yesus bilang itu gitu loh kakakku. Rekam. Tadi kau bilang loh, apa? Bang, aku Tadi nanya. kau bilang apa? Bang Faruk. Oke, makanya simak ya, biar aku jelaskan ya, simak ya. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus mempengaruhi Maria. Matius 1:18. Iya. Maria hamil dari Iya, Roh Kudus yang mempengaruhi dia. Oke. Iya. Lukas 4 nomor 1. Ternyata Yesus kepenuhan Roh Kudus. Dalam diri Yesus Ah. adalah Roh Kudus. Iya, dalam diri abang ada roh enggak? Ketika Dalam Yesus diri abang ada lahir, roh tidak? ternyata dengar lu Kak, ketika Yesus lahir, ternyata Yesus itu kepenuhan Roh Kudus. Yesuslah Roh Kudus yang kelihatan. Sudah, Yesus ini anak siapa Kak? Anaknya Maria. Anak Maria. Matius 1:18. Yang menjadikan Maria hamil siapa Kak? Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi tidak Oke. iya, Roh tapi tidak Kudus. persetubuhan, tidak atas Iya, persetubuhan. dengar dulu lah tidak Kak. atas Aku nggak bilang bersetubuh. Jangan nafsu Iya, Kakak. iya, kan aku jawab pertanyaan abang. Jangan nafsu dulu. Cepat Iya, kali kan bersetubuh, menjawab Kakak bilang. pertanyaan abang lucu. Iya. Iya, Ah. Matius 1:18. Yesus kan udah kan kita katakan Yesus anak Maria. Matius 1:18. Maria hamil dari Roh Kudus. Ya. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Oke, dia kepenuhan Roh Kudus. Yesus adalah anak Maria. Oke, berarti yang menjadikan terus? Maria hamil adalah Nggak ada yang menjadikan dia hamil. Loh, kok Roh nggak? Kudus lah itu. Abang ngerti nggak? Iya, Roh yang Roh Kudus lah itu. abang lucu loh. Abang lucu. Ya berarti seakan-akan pertanyaan abang itu si Maria itu hamil karena persetubuhan. Yang menghamili, abang coba abang nangkep dulu sama pertanyaan abang. Berarti yang menghamili Maria itu apa toh? Itu apa gini yang ditanya sama Bang Faruk, kami tidak membilang yang bersetubuh, yang ditanya yang Putar hamil ulang siapa, replaynya. Roh Jangan Kudus. jangan Yang putar ulang menjadi replaynya Roh tadi. Kudus. Tadi Bang Faruk ngomongnya apa? Yang mengambil. Yang menjadikan. Iya, yang Yesus mengamili abang bilang mengamili bahwa seakan-akan ibunya. kalau mengamili Tadi contoh ya kau bang. bilang gitu, Contoh. jangan kau omong kosong ya. Hah? Iya, Bang Faruk Gimana? ini ya contoh ya. Aku nih hamil Tadi nih ya. kau Aku bilang nih dari hamil, awal ya pernyataan kan? Wah, kamu itu aku bahwa nih Yesus hamil ya kan. mengamili Aku nih ibunya. hamil. Terus abang Nggak tanya, ada ya, ngomong kayak gitu, ngarang sama aja kau. Grace. Hei, Wah, nanti aku tandai, nanti aku Arang aja tandai. kau. Tandai Vin. nengok ya bang. Abang bilang kan Aku rekam layar. yang mengambil. Contoh nih Aku aku rekam hamil layar, ya kan. nanti aku tandai. Yang menjadikan maknya hamil. Ya udah kan nanti sama tandai. sih contoh ya kan. Aku hamil nih kan. Terus abang nanya, yang menghamili kau siapa? Berarti aku hamil karena persetubuhan dong. Ya kan? Atas pertanyaan yang Kau Yang ngomong bilang karena tadi awal persetubuhan mulanya itu loh. siapa? Dari awal mulanya aku rekam loh, aku rekam layar. Yang bilang Nggak persetubuhan mungkin siapa? loh, Roh Kakak ini Kudus itu nafsu kali loh. bersetubuh sama Maria. Apa gara-gara Gimana pakai coba? baju tali satu ya? Pakai tali Nanti satu. aku tandai titiknya, nanti aku tandai padamu, nanti aku tandai. Aku tandai. Kau kesuruhan kakak tahu ini. udah ngomong seperti tadi. Cepat. Jangan mengelak, Aduh, jangan iya, mengelak aduh. dengan pernyataan kamu. Awal tadi kamu ngomong itu seperti itu. Seakan-akan bahwa Yesus ini memahami. ulangin ya, bakalan ulangin ya. ketar-ketir, Pintir lagi ke woi. Roh Kudus, dipintir lagi ke Roh Kudus.
Ulangin ya. Matius 1 nomor 18. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Roh Kudus numpang rai Maria. Lukas 4 nomor Iya. 1. Roh Kudus di mana? Hah? Roh Kudus di mana? Di hatinya Lukas. Yesus. Di dalam diri Yesus. Iya, dalam dirinya. Oke. Maaf salah. Oke. Ya, maaf salah. Oke. Yesus itu Ya. anak siapa? Yesus itu anaknya Maria. Anak Maria. Oke. Ya. Maria hamil karena siapa? Shoo. Ya karena Roh Kudus numpang rai Maria. Iya. Yesus anak siapa? Karena malaikat itu bilang sama Maria bahwasanya kamu akan mengandung sang juru selamat. Iya. Yesus itu Iya. anak siapa? Anaknya Maria loh Bang, Ito yang Maria. ganteng. Dan di Iya, dalam diri betul. Yesus ternyata di dalam diri Yesus itulah adanya Roh Kudus. Dan yang menjadikan Iya, di Maria dalam- hamil adalah Roh Kudus. Berarti yang menjadikan Maria si hamil siapa? Lucu, lalap berputar-putar lah. Kan udah aku jelaskan loh. Kan aku udah bilang Roh Kudus itu nampang rai Maria, udah titik itu aja jawabanku selesai. Bahwasanya Yesus itu tidak ini. Bahwasanya Roh Kudus itu bukan menghamili. Enggak Kan udah aku jujur itu jelaskan aku tadi. ini. Itu aku baru yang urusan yang enggak jujurnya itu aku. konsepnya dia mempertahankan Jauh lah itu, posisinya Bu. sebagai dia mempertahankan Roh Kudus Iya bener-bener Bang sebagai Midway. manusia ya Itu bisa Sinaga, mengambil. itu Sinaga kan aku udah jelasin nih kan. Aku tidak menyangkal bahwasanya ya memang Roh Kudus itu nomor Raina Maria, tapi bukan seperti yang dibilang Ito Faru ini bahwasanya dihamilin. Kalau pemikiran kita ya dihamilin itu berarti Kan menjadikan persetubuhan Bumila. dong, makanya ada hamil. Tidak itu tidak berhubungan ke Gini persetubuhan, loh, itu kakakku, menjadikan. Itu kalau masalah melalui apa? Persetubuhan atau tidak persetubuhan? Itu pandai-pandai Iya, orang iya. di lapangan lah. Loh, mana bisa dipandai-pandai di lapangan? Orang malaikat sendiri udah bilang kok, menyampaikan ke Maria bahwasanya dia akan melahirkan sang juru selamat. Apa nih Abang Brewo? Kau yang nggak ngerti, kau yang minim pengetahuan. Udah lah itu nggak usah dibaca yang di typing di bawah. Kalau itu baca typing di bawah sakit kepala itu. Nggak usah, kita di atas ya. Iya iya. Sorry, Harus dia buat aku mengatakan, ini, dia buat mengamini. aku kesal. dan mengandung. Aku follow ya itu Menjadi ya. mengandung. Nanti kapan-kapan bisa datang sih aku follow itu ya. Menyebutkan bahwa kata Roh Kudus Pakai mengamili. itu. Di dalam Alkitab menyebutkan Roh Kudus mengamili apa? Maria itu di mana? Enggak ada. Iya betul. Enggak ada di dalam Itu Alkitab kan gini menyebutkan ya, bahwa Roh Kudus mengandung Midi, Maria. ini kan secara langsung kan di Tetapi YouTube Maria ada tujuh mengandung. YouTube secara langsung ya. Secara langsung ada 7 YouTube. Ditanya kan yang membuat Maria kita diskusi aja. Yang Maria hamil karena gara-gara apa? Maria hamil dengan apa? Jangan mengatur bahasa sendiri. Oh Ternyata enggak, apa? sesuai Bible data. Gini. Data. Bilang Kita nggak pakai aja. ngatur sendiri. Gini, bilang aja Ah, Maria lanjut. mengandung. Lanjut. Maria mengandung Roh Kudus. Itu aja. Titik. Mengandung yang Roh Kudus. Yang membuat Maria hamil siapa? Tidak ada Tidak yang membuat ada yang Maria membuat hamil. dia Intinya hamil. Roh Kudus masuk, selesai. Itu ada. Iya, Itu aja. yang penting tidak ada yang membuat tidak ada dia yang membuat hamil ini. itu Jangan naga. Kalau jangan misalnya mengarang-arang cerita. ada yang Jujur membuat dia itu. hamil, berarti ada Enggak, yang jujur tuh. menyetubui dia, Ya. makanya bisa hamil. Bukan cerita persetubuhan itu. Itu kuasia. Bukan cerita Sebentar, Iya, Grace. itu. Saya Sebentar. pertanyaan yang membuat Maria hamil siapa itu kuasia? Tidak ada yang membuat Maria hamil. Tidak ada yang membuat dia hamil, Maria loh, yang itu mengandung naga. sendiri. Tidak ada yang ini. Tidak ada hamil. kalau menjadi mengandung hamil sama enggak? dikatakan Yang menjadikan. secara biologis berarti Yang menjadikan, oke lah kita tahu. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Kalau yang Mindy atau- menjadikan tunggu ya, kalau yang menjadikan berarti ada manusianya di situ karena kan yang menjadi. Jadi kan berarti gini Grace, bukan gitu. Gini Grace. jadi kayak mana maksudnya? Gini pertanyaan abang tadi gimana? Yang menjadi gimana? Yang kalau nggak menjadikan, yang membuat Maria hamil siapa? Jangan bilang yang membuat
Maria hamil ya. Oke, yang menjadikan Allah Maria hamil menitipkan- siapa? Kita menitipkan ulangi. Roh Kudus Yang menjadi dalam Maria hamil kandungan siapa? Atau rahim. Allah menitipkan Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Itu aja. Titik. Yang Roh Kudus. Yang Ya, membuat nggak ada Maria dalilnya itu. Kuasa Allah. Perkataan abang tuh nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Kuasa Allah. Nggak ada dalil kan? Udah. Nggak ada dalil kan? Itu kuasa Allah. Nggak ada dalil. Jangan yang nggak ada dalil. Kalau yang saya tanyakan menjadikan dalilmu di mana Maria- yang menunjukkan bahwa yang bahwa menjadi Maria hamil siapa? yang Itu tidak tadi ada kan yang- udah kami tidak ada yang jelaskan menyebutkan itu. di dalam Alkitab bahwa Tapi kan itu siapa yang kalau mengambilkan itu kan Maria? yang Tidak kalau ada, itu tidak ada Asia mengambil, kan jelasnya tidak ada kan menceritakan nggak apa ini. mengambil di sini. Nggak- Di sana menceritakan nggak bahwa sesuai kayak Maria pertanyaan mengandung. itu Tidak kan ada nggak bisa mengambil. itu. Kalau berbicara konsep mengamili berarti berbicara tentang persetubuhan. Titik. Tidak ada Tidak, konsep iya, betul. persetubuhan. Ada persetubuhan. Tidak ada gini. Tidak lanjut. Jangan ditip-tipal ngomong. Lanjut. Saya diam, saya mute. Enggak, Semua itu ngomong kita nggak kami tahu. kami kan memprotes karena kami komennya karena ada kata menghamili. Setahu kami kalau menghamili berarti adanya persetubuhan, itu maksud kami loh. Itu Asia mulai tadi Bang Faruk tidak pernah membilang persetubuhan, tidak pernah, itu di luar konteks. Kita tidak Oh, boleh karena ada pernyataan pertama bukan kalau bilang yang persetubuhan ya. membuat Maria Yesus mengambil hamil ibunya. ada yang membuat Maria hamil katanya. Itu nih di Yesus channel mengambil YouTube bisa ibunya diulang ada. ya, Dia ngomong di pertama channel dari langsung. awal. Dari awal yang Ya membuat ada. Maria hamil, yang dihamil oleh Roh Kudus. Ya udahlah kan oleh itu Roh kan udah Kudus. kami jelaskan ya menurut kami. Ah. Itu agamanya apa? Itu agamanya Muslim. Ya Muslim. Kita sesuai Iya, konteks, aku kita tidak Iya. melebar itu. Ah. Iya, aku pengen tahu boleh. Pengen tahu aja. Aku mau tanya. Boleh, tapi dijelasin ini Iya. dulu itu. Ditutup poin ini, itu boleh bertanya masalah Muslim. Tanya. Maksudnya gimana? Yang ditanya sama Bang Faruk tadi. Yang membuat Kan udah- Maria hamil siapa? Yang menjadikan Maria hamil? Roh Kudus. Berarti yang membuat Bunda Maria hamil? Allah itu Ya, setelah Yesus Jangan lahir, kalah. Roh Kudusnya di mana? Ah, apa? Kalian memaksakan supaya pernyataan kalian itu mengarahkan untuk kita mengakui Roh Kudus mengambil Bunda Maria. Iya, Roh Kudus benar, dalam iya, bentuk benar, tubuh, iya. tubuh manusia. Iya. Kalian ini aduh. Kok kayak mana roh menghamili memaksakan. manusia Gitu coba aja. logika. Terlalu memaksakan. Dari tadi ngomong memaksakan bahwa Roh Kudus harus mengamili Maria, Roh Kudus mengamili Maria. Roh Kudus. Iya, benar tuh, benar Di ya. mana ayat Alkitabnya yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu mengambil Maria? Seakan-akan menyambungkan satu ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain. Ternyata Iya, benar. deskripsi kalian yang kalian katakan itu Menjadikan, tidak loh, ada yang sinkronisasi menjadikan. sedikit pun. Yang menjadikan siapa? Kan udah dijelasin tadi loh bahwa saya itu yang kan udah dijelasin tadi kan kita tanya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus numpang rahim Maria, udah selesai. Titik. Setelah Yesus lahir, Roh Kudusnya di mana? Di dirinya lah. Diam di dalam dia. Diri siapa? Dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Ah ini konsep ini lagi. Grace coba tenang. Coba Grace tenang. Coba Grace tenang. Arahkan dia pertanyaan kepada saya. Coba tanyakan. Bang, Dari pertama. Bang Faruk, saya follow si Grace ini. Tengok apa nih debatnya. Jangan arahkan Grace. Tanyakan kepada saya dari pertanyaan pertama sampai akhir. Tanyakan sini. Edukasi. Makanya saya follow dia. Iya. Besok-besok kalau dia datang, kalau Iya, kita benar live, sih. datang di room, kita debat yang edukasi. Kita bukan cari menang kalahnya. Kita cari edukasi. Iya dong, aku iya gini ya itu Sinaga, aku selalu melihat live gitu ya. Kak Mikana. Terus Ibu apa sih tuh yang tadi aku lihat Uni Rifa. Rifa gitu ya kan. Nah, itu jadi Kalau aku melihat itu kan sudah itu aku bukan apa ini diskusi udah aku jadinya. Karena udah aku ajak berteman. Iya. Besok boleh datang di rumah Faruk, boleh bertanya sepuasnya masalah Islam sama Uni Rifa. oke. Iya, oke. Berarti sudah ya, sudah clear kan? Udahlah Bang Faruk, tutuplah bajunya itu udah
Itu kalau udah aku follow, Iya. itu besok bisa datang, bisa bertanya masalah Islam sepuasnya sama Unirifa. Tadi ada Bang Naga, Unirifa setiap Bang Naga, Jam berapa, Mbak? Bang Jam Naga. berapa? Jam berapa, Tok? tanya dulu, itu Grace itu kok tersipu-sipu malu sama Bang Faruk? Wah, bukan. Kalau aku itu aku sama kayak tadi, aku gini Bang Faruk. Kalau itu yang perusahaan ini yang nggak jujur yang kita tanya tadi pun nggak mau dijawab. Jadi aku tidak mau bertanya. Pasti dia tidak akan menjawab. Kan aku udah jujur, Nanti kan aku dibilang- udah jawab. Kan aku udah jawab sih. Aku tanya Bang Faruk secara logika itu ini Oke. jujur nggak penjawab yang kalau dijawabnya. Coba netizen di bawah jangan dipilih kami. Baik yang Kristen, baik yang Muslim, itu ini jujur nggak menjawab tadi. Tapi aku suka sama itu. Jujur, Ini apa Bang. ini orangnya enak tidak itu? Nggak tengok kan typing itu. Iya, aku tipe manusia yang tidak ini ya. Aku tipe manusia yang tidak apa yang orang lain pikirkan tentang aku tidak ini. Ya tidak intinya Bang Faruk Judge akan kakak apapun. Grace, itu Grace. Semoga Allah berikan kau hidayah kakakku. aku enggak lah, Tuhan Yesus lah yang berikan aku hidayah. Enggak, kalaupun saat ini kakak mengelak, enggak apa-apa. Bahkan sekelas Khalid bin Walid Jawab iya aja, pernah biar pernah mereka mengatakan senang. penolakan seperti itu. Jawab iya aja, Grace. Umar ibnu Khattab, Aku tidak Sofyan, Abu Sofyan mengatakan apa pernah yang- mengatakan hal begitu kak. Jika Allah berkehendak, kakak nggak bisa berbuat apa-apa. bagaimana? Jawab Ih, iya aja, Grace. Tapi juga Jawab iya Tuhan aja. juga bilang ketika dia menyatakan takut firman-Nya, kita tidak gimana, bisa bilang Grace. apapun. Iyain aja percakapan mereka. Nggak Itu, usah takut. gini, Oh iya, Windy. iya, oke, siap, Windy, Pak, itu. Windy, di dalam Islam tidak ada pembahasan. Kami hanya berdoa semoga mendapat hidayah oleh Allah. Itu aja. Sama kayak Bang Faruk dulu. Bang Faruk dulu masuk Islam kenapa? Beliau baca Bible sampai habis. Baca Bible sampai Dia bacanya habis. pakai- Makanya beliau bertanya sama pendeta. Oh, aku mau nanya. Berdebat lagi sama pendeta. Iya, Pendetanya tidak bisa menjawab. iya. Itu Asia. Iya. Yang dibawa ayat Bible, ditanya sama pendeta apa? Diusir sama pendeta. Apa kau nggak percaya? Intinya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Dipertanyakan terus sampai dilapor Iya. sama orang tuanya. Ini kok si Faruk ini kenapa ditanya-tanya? Nggak bisa jawab pendetanya. Nggak bisa jawab. Itu Asia. Tolong besok kalau itu naik, tolong cari di dalam Bible di mana itu diperintahkan ke gereja. Carikan satu ayat sama saya. Itu Iya, kami iya. tidak itu habis turun dari sini itu ada Bible kan Tanya itu dulu yang Bang di rumah Naga. kan? Tanya dulu, itu Grace sudah menikah. Itu kira sudah menikah belum? Belum, masih gadis. Oh, masih Nah. gadis. Besar feelingku, dekat ini Besar. kakak Grace ini akan dapat hidayah. Insya Allah. Kalau masih sekarang Iya, karena posisi gini, di Bang mana Naga. itu? Nanya lo tadi. Harus kuakui ya, Ito Grace ini Boleh nggak termasuk nanya? di sejauh ini ya dari awal Boleh, sampai sekarang. boleh. Dia termasuk Oten yang ramah. Betul. Bagaimana Bang Faruk dulu ramahnya? Dia tidak berdasarkan kebencian gitu loh. Insya Allah. Semoga gini kakak Grace ya. Semoga Allah Semoga Allah berikan kau jodoh seorang muslim yang bisa membimbingmu, memberikan kebahagiaan padamu dunia dan akhirat. Ingat kakak Grace. Silakan kakak cross check di dalam Bible. Tidak ada satu ayat pun di dalam Ya, Bible nanti. di mana Yesus memberikan janji Ya, apapun kepada iman Kristen. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan apapun, keselamatan apapun kepada orang-orang yang mentuhankan dan menyembah dirinya. Bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Antikristus dan si pembuat kejahatan
kejahatan itu adalah mereka-mereka yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak manusia. Sementara di dalam Islam hilang suara Bang ada Farouk? banyak janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kok hilang? Surah Al-Bayyinah. Apa sinyalku? Hah? Apa yang hilang? Udah pakai data. Ah. Halo Chris. Chris. Halo, ya. Ya. Silakan bertanya dengan Bang Farouk kalau itu masalah muslim yang bertanya aja. Tinggal di mana itu aku? Aku tinggalnya di Tanjung Balai tapi stay-nya di Binjai karena kerja di Binjai. Oh, di Tanjung Balai ya. Karena di sini rata-rata yang ramah yang kayak itu insya Allah banyak mendapat yang hidayah di daerah lingkungan saya yang di sini. Banyak. Iya, tapi aku mau tanya, boleh? Boleh, silakan tanya dengan Bang Farouk. Iya. Insya Allah dijawab. Yang bisa dijawab. Kalau iya, nggak bisa dijawab, kami tidak akan menjawab karena kami tidak mau. Silakan bertanya. Ini kan aku ada pernah lihat konten pernah lihat live gitu, tapi aku lupa gitu. Bahkan temanku juga bilang ya kan, temanku ya Bang, temanku. Dia bilang bahwasanya Muhammad itu kan utusannya Allah ya kan? Ya. Iya. Terus bagaimana orang itu mengimani bahwasanya Muhammad itu di mana dituliskan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan apakah dia lahir karena persetubuhan atau tidak? Karena kan kalau Tuhan Yesus kan lahir tanpa persetubuhan nih. Kalau misalnya Muhammad itu lahir karena persetubuhan atau bagaimana? Karena baik Yesus baik Nabi Muhammad sama-sama manusia. Kalau Yesus tadi udah dibilang yang dari Roh Kudus. Kalau manusia, kalau Nabi Muhammad ada ibunya, ada ayahnya. Ibunya Siti Fatimah, ayahnya Abdullah. Jadi kami itu Nabi Muhammad Rasulullah, ya. Iya. Rasul. Terus bagaimana orang itu mengklaim bahwasanya itu memang utusan Allah? Bisa saja kan, contoh nih aku manusia nih ya, aku bisa aja bilang bahwasanya aku utusan Allah gitu. Udah dapat poinnya itu, udah dapat poinnya. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu mau menyatakan perbedaan antara Yesus dengan Nabi Muhammad SAW, di mana Yesus lahir tanpa persetubuhan. Nabi Muhammad SAW ya lahir dengan persetubuhan antara Aminah dan Abdullah, ayahnya. Ya, perlu kakak ketahui, seluruh para nabi pun lahir ke dunia ini melalui proses persetubuhan. Musa, dia punya ayah. Ya, Ibrahim punya ayah dan ibu. Yahya, Zakaria, semua punya ayah. Lahirnya Yesus tanpa persetubuhan itu merupakan tanda kebesaran Bapa yang telah mengutus Yesus. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu bukan karena kekuasaan Yesus, tapi kekuasaan dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sekarang kakak tanya, bagaimana kalian bisa percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah melalui legalitas yang diberikan oleh Allah, SK yang diberikan oleh Allah, di mana SK itu tertulis dan termuat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fat ayat 29. Di situ tertuliskan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, di situ dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyucikan jiwa dan mengajarkan hikmah ataupun sunnah. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam surah Muhammad juga ayat 2 diberikan legalitas Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya Allah. Sementara kalau kakak mau jujur terhadap Bible kakak, tidak ada legalitas dari Yesus menjadikan Paulus sebagai utusannya Yesus. Tidak ada. Lantas kenapa kalian percaya kalau Paulus itu adalah utusannya Yesus? Tidak ada legalitasnya dari Yesus.
Kalau perihal dengan lahirnya Yesus tanpa seorang ayah kalian jadikan Tuhan, ya, di mana nubuat dalam perjanjian lama yang dikatakan jika ada orang yang lahir tanpa bapak, dia adalah Tuhan. Adakah? Tidak ada. Tapi Bukti dia kebesaran bilang dari Allah. Ya. Apa dia bilang, Kak? karena di Yohanes 10 ayat 33 kalau tidak salah ya. Karena Tuhan Yesus itu bilang kalau dia dan Bapa adalah satu. Makanya kami percaya kalau dia Tuhan. Yohanes Karena dia 10 memang nomor mengakui. 30. Iya. Yohanes 10 nomor 30, Ayat bukan 33, 33. 33 atau 30 lu. Gitu lah. 30. Yohanes 10 30. Saya Iya, master 30 Bible. atau 33 coba, Bang. 30. Aku nggak Yohanes bisa 10 buka nomor soalnya. 30. Ya, dia ayat 37-nya. Kakak bisa baca selanjutnya. Jangan potong-potong ayat. Baca kakak dari 31 sampai seterusnya. Di situ makna satu yang dikatakan Yesus adalah pengajaran. Bahwasanya Yesus menyampaikan pengajaran yang disampaikan oleh Bapa. Sama halnya ketika menteri mengatakan kepada satu daerah, aku dan presiden adalah satu. Apakah mungkin menteri adalah presiden? Apakah mungkin presiden adalah menteri? Tidak. Tetapi melalui mandat yang diberikan presiden kepada menteri, dia berani mengatakan bahwasanya dia dan presiden adalah satu. Apa itu? Satu pengajaran, satu tujuan. Jika memang kalian katakan satu hakikat antara Bapa dengan Yesus, baca Matius 11 nomor 25, di mana Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kenapa tiba-tiba berpisah? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jika Bapa ada Karena dalam kan diri Tuhan Yesus, datang. harusnya, dengar dulu Kak, jika Bapa bersatu dengan Yesus, harusnya Yesus berkata, aku bersyukur pada diriku sendiri, Tuhan langit dan bumi. Tapi Matius 11:25 mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan di ayat lain, Yesus berkata, aku akan pergi menemui Bapa Tuhanku, Tuhanmu. Bapa aku, Bapakmu. Antara Yesus dan Bapa dua pribadi yang berbeda. Silakan ditanggapi, Pak. Tapi kalau menurut iniku ya, ini kan menurut statementku ya toh, jangan pula salahkan ya kan. Ya kalau aku Itu aku sebelum menurutku- menjawab. Itu aku. Kalau ranah iman itu kami tidak mengganggu gugat, dilindungi, tidak mengganggu gugat. Kami Oke. tidak akan ganggu gugat. Iya. Ranah iman itu. Ya, saran Itu Bang hak Faruk prerogatif gini, itu. toh. Ya, saran Bang Faruk gini. Jangan menurutmu. Jika pun pakai menurut Yesus. Iya karena Buktikan kan bahwasanya di engkau Yohanes ikuti Yesus. Iya Yohanes 14 ayat 6 kan dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kan kita tidak bakalan Oke. ini ya. Apakah di dalam Yohanes 14 nomor 6 Yesus mengatakan kepada seluruh manusia dan sampai selama-lamanya, akulah jalan kebenaran dan hidup selama-lamanya. Tidak ada Yesus berkata begitu. Benar, Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tapi dia jalan keselamatan dan hidup hanya untuk Bani Israel. Di mana Tertulis dituliskan dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26. Di mana dalam 24-nya Yesus berkata, aku Iya kan? diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu wanita itu datang menghampiriku meminta pertolongan. Lalu Yesus menjawab di ayat 26-nya, bagaimana bisa aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Yesus berkata kepada wanita di luar dari Bani Israel yang minta pertolongan dia untuk memberikan mukjizat pada anaknya yang sakit. Dia anjing, kata Yesus. Orang-orang di luar Bani Israel yang meminta pertolongan dari dia adalah guguk. Dia adalah wanita di mana Kanaan. ayatnya coba? Di ayat mana? Apa ayatnya? Matius yang 15 bahwasanya nomor itu? 24 sampai 26. Matius Bahkan 15 ayat. yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, di dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6. Di mana Yesus ketika memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan pengajaran, apa kata Yesus?
kepada murid-muridnya, sampaikanlah pengajaranku ini hanya untuk bangsa-bangsa dari Bani Israel. Jangan kalian masuki bangsa di luar dari Bani Israel. Jangan masuki kota Katanya kan Samaria jadikanlah dan kota-kota lain. maaf ya toh, kan katanya jadikanlah semua bangsa muridku, bukan cuman bangsa Israel aja. Muridku bukan hambaku. Memang Yesus guru. Dia guru bagi murid-muridnya, tapi gurunya Yesus itu Bani Israel. Tidak untuk orang di luar Bani Israel. Bukan jadikan semua bangsa hambaku, tidak. Muridku. Memang dia guru. Kan dia dipanggil guru dan tuan. Guru dan kurios. Cuman dalam terjemahan ditambahi hanya Tuhan. Jadi gini itu. Setiap para nabi adalah jalan keselamatan untuk umatnya. Ketika dia diutus untuk suatu kaum. Yesus diutus untuk Bani Israel. Dialah jalan keselamatan untuk Bani Israel. Musa diutus untuk Bani Israel. Dialah jalan keselamatan untuk Bani Israel. Melepaskan Bani Israel dari cengkraman penjajahan Fir'aun pada masa itu. Nabi Muhammad SAW juga jalan keselamatan untuk manusia. Dia adalah rahmatan lil alamin. Tertulis di dalam surah apa itu ya? Di ayat 107. Kalau Bang Farouk nggak salah, di surah Al-Baqarah 107. Dia adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat untuk seluruh alam. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seluruh umatku akan masuk surga kecuali bagi yang tak mau, bagi yang tidak menginginkannya. Seluruh para nabi itu adalah penyelamat, jalan keselamatan untuk umatnya, untuk baninya, sebagaimana Yesus penyelamat untuk Bani Israel. Tapi tidak ada nabi yang memberikan keselamatan untuk Bani Kristen. Pikirkan itu, Kak. Tidak ada Ya, nabi terus? yang memberikan pengajaran tentang pengajaran Kristen. Terus kenapa di agama Islam itu boleh poligami? Oke. Apakah hanya Jelaskan Islam? baru. Jelaskan Apakah baru. Islam? Cek. Apakah Islam Dengar. satu-satunya Dengar, agama baru. yang membolehkan poligami? Nggak tahu. Jauh sebelum Kenapa nanya? Islam sampai ke atas bumi disampaikan Nabi Muhammad SAW, pada masa itu orang bebas punya istri berapa, Kak? Bahkan di zaman Yesus saja pada saat itu sudah ada poligami. Bahkan bukan poligami namanya, poligini. Sejarah mencatat tertulis dalam Sirah Nabawi disebut dengan poligini. Jumlah istri tanpa batas. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus membatasi maksimal itu sampai 4. Itu pun bagi yang mampu. Bagaimana bisa kalian menyalahkan Nabi Muhammad SAW tentang poligami, sementara dia membatasi, Aku nggak menyalahkan. mengangkat harkat dan martabat perempuan. Gimana itu ini? Jadi aku yang disalahkan. Iya, gini loh, Kakak. Tidak, itu dengar Hukum dulu poligami, itu. hukum poligami di dalam Islam adalah solusi, bukan perintah. Hukum poligami dalam Islam adalah solusi, bukan perintah. Hukum poligami itu bisa menjadi haram. Ada beberapa hukum poligami: wajib, sunnah, mubah, haram. Jadi tidak jadi poligami itu bukan sebuah perintah, bukan. Contoh gini, kakakku, kakak jujur ya, jujur. Ketika kakak menikah dengan seorang laki-laki, udah, baru setahun kakak menikah. Ternyata maaf cakap, naudzubillah, summa naudzubillah, kakak itu kena kanker serviks, sehingga kemaluan kakak nggak bisa lagi digunakan. Kalau kemaluan kakak digunakan, menderita kakak, bahkan bisa meninggoy karena kanker serviks. Iya. Nah, sekarang saya tanya sama kakak, bagaimana solusi tentang urusan arus bawahnya suami kakak? Apakah kakak biarkan suami kakak dalam kondisi menderita hingga dia mengarah kepada zina? Dia melacur? Ya itu urusan dia lah, urusan. Gimana solusinya? Kalau menurut Iya, Oh, ya. gimana solusinya? Kalau solusinya ya tidak usah berzina. Karena kan kalau di kami kan andai kan dia karena menikah kan lagi. kalau misalnya di Kristen itu ya, kalau di Kristen itu
apa yang dipersatukan Allah kan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kemudian kalau di Tidak boleh bercerai bukan berarti tidak boleh menikah lagi. Tidak ada larangan poligami dalam Bible. Itu tapi tidak kenapa boleh yang diceraikan dipersatukan manusia Allah loh, tidak kakakku. boleh diceraikan Sekarang manusia? saya kakak gini kak. Sekarang saya kakak tanya, saya tidak meminta suami kakak menceraikan kakak, Kak. Iya. Tidak. Tapi pakai Berarti- kemanusiaan. Iya, berarti Suami kakak ini, konteksnya- kakak itu sakit. Mm-mm. Iya, denger lo, kakak ini sakit. Nggak bisa lagi dipakai. Iya. Dah, bagaimana dengan urusan ranjangnya suami kakak? Ya dia harus mengerti aku dong, karena kan aku lagi sakit. Dia mengerti. Ya kalau diurusinnya ketika dia tidak mau menemani aku pada saat aku lagi sakit, ya itu dosa dia. karena kan ditemaninya kau, Kak. Dijaganya Iya. kau. Ya udah, ketika dia dimandikannya menemani kau. aku, Diurusinnya ketika kau. ketika dia Diurusinnya menemani kau, aku bukan berarti ditelantarkannya kau. Haram iya. dalam Islam. Menelantarkan istri nggak boleh. Iya. Kena hukuman dia itu. Nah, sekarang ku tanya. Ketika syahwat dia bangkit, bangun burungnya, Kak. Ngamuk amang borunya. Kemana nih ditaruh, Kak? Iya, enggak ada, dia harus menguasai dirinya lah, karena kan kita disuruh untuk menguasai diri. Itu sama Penguasaan diri artinya, di kakak Galatia. menentang. Dijelaskan. Kakak menentang Penguasaan kehendak dari diri. Allah, dari Tuhan. Jangan Orang memang memaksakan, jadi desain jangan ada itu memaksakan dalam aturan kata agama Tuhan, kami. penguasaan Jangan diri, memaksakan kasih, aturan sukacita, agama kami, damai Bapak. sejahtera, dirinya. kesabaran, Coba jawab dulu. kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya karena kan kau memaksakan Grace untuk mengiyakan pernyataan kamu. Bukan Iya, kan begitu kata saya Tuhan tanya. itu buah-buah Bagaimana roh. Tidak ada pernyataan-pernyataan itu di dalam dirinya? Alkitab kami. Loh, itu kan Bagaimana kata Tuhan caranya kan, menguasai itu kan dirinya? buah-buah roh. Kan kata Tuhan, kuasai dirimu, penguasaan diri di Galatia, buah-buah roh. Yesus Karena ada saja dibilang, tidak bisa menguasai dirinya ketika lapar. Dikutuknya pohon arak, Kak. Jangan ngarang kalian. Nggak lebih hebat kalian dari Yesus. Yesus ketika lapar tak mampu menguasai dirinya. Dia pengen makan buah arak. Tak berbuah pohon arak. Dikutuknya sampai kering pohon arak. Nggak usah Di cerita mana kalian tertulis? menguasai diri. di mana? Saya tanya. Karena kan Mulai- memang yang tidak mulai- berbuah ya kayak mana mau dibilang kalau dia memang tidak bisa berbuah. Jadi sekarang buat buah penafsiran Arab itu sampai aneh-aneh. sekarang memang Saya berbuah. tanya gini loh kakakku. Saya tanya sama Anda. Solusinya gimana ini? Amang boru Ya suami enggak, kakak solusinya dibangun. menguasai diri. Solusinya menguasai dirinya, menguasai diri sendiri. Caranya menguasai dirinya gimana? Iya. Konsep Pokoknya mereka ya, itu kayak mana memaksakan cara untuk abang berbicara menguasai diri selangkangan. abang? Diam dulu Ya, kau ya. midwife. Ini untuk perempuan bukan Mana untuk cara laki-laki. Iya, kayak mana cara itu menguasai diri Ngomong itu? sudah terlalu intim Nggak loh. bisa itu. Ngomongmu itu sudah Nggak terlalu bisa. intim kepada perempuan. Gak bisa seperti Munafik. itu. Ini Jika publik. ada laki-laki bisa mengatakan tidak keluar spermanya dalam tempo 3 bulan. Munafik. Iya kan? Jika kan seorang tidak harus laki-laki bersetubuh. bisa mengatakan bisa menahan spermanya selama 3 bulan, itu munafik. Saya tanya ke Iya, kakak, kan berarti harus bagaimana bersetubuh. solusi? Berarti harus Kami, bersetubuh jangan dong. kau dengan kami. diam dulu komit we, aduh. Midway, kalau Kau kau pula nggak lah bisa nanti yang ditanya disorot. itu, ditanya sama kamu macam mana cara kamu menahan. Oke, Ini lah, tanya perempuan sama yang Midway. kutanya, bukan laki-laki. Bukan laki-laki, ini tuh perempuan, karena perempuan yang sakit. Coba, gimana caranya laki-laki kakak ini menahan membatasi hawa nafsunya, sementara amang borunya sudah bangun? Iya, Adakah solusi dalam Kristen? Ya kayak aku nih ya kan. Kayak aku nih ya kan. Ya contohnya kan. Aku melihat pria yang ganteng nih contohnya ya kan. Pria ganteng lah. Gak usah yang negatif ya kan. Ya aku harus menguasai diriku untuk aku tidak berlebihan. Contohnya ya mengharuskan dia harus menyukai aku gitu loh. Aku harus bisa mengontrol Kakak, diriku untuk itu. hakikat seperti laki-laki itu. dan perempuan berbeda. Perempuan tunggu dia Ya kan, apa-apai kan dulu abang dia, kan baru itu kenapa-kenapa. Perempuan kak, kan tunggu itu dia nanya, apa-apai kayak mana dulu. cara Maaf aku cakapnya gini, menguasai diam dulu diriku, kakak Grace. kan? Kak Grace, tunggu dulu kak Grace. Ah. Perempuan itu maaf cakapnya gini, oke. tunggu dirangsang dia baru terangsang. Laki-laki nggak dia apa-apain pun mau terangsang. Itu hakikat laki-laki. Iya, ya udah.
Ya, pokoknya Yang Tuhan saya bilang kita harus tanyakan, bisa menguasai ketika diri. Amang Boru suami kakak ini bangun, apa solusinya kakak kasih untuk dia? Ya aku nggak bisa kasih solusi itu yang ganteng. Aku hanya Nggak bisa kan kasih solusi dia, kan? Dia harus bisa menguasai dirinya karena Nggak dia bisa kan aku loh istrinya itu. ketika Nggak bisa Oh, berarti dikuasai. aku harus- Laki-laki itu laki-laki kalau udah bangun Amang Borunya, spermanya harus tumpah. Kalau itu Ya, dilakukan, ditahankan ya selama beberapa waktu yang lama, maka dia akan kena penyakit. Itu riset dari Iya. dokter. Dia Iya. akan kena Terus penyakit. kan ada opsi lain tanpa harus bersetubuh. Apa? Ya, Supaya keluar spermanya. Ya kan nggak mungkin aku jelaskan di room ini. Onani. Kan itu udah Nggak, tahu kita bagaimana cara jujur, onani. mengeluarkannya tanpa harus bersetubuh kan? Kan aku nggak mungkin Iya, menjelaskannya, onani kan? Iya, onani dia kan dengan tangannya kan. Ah, ya udah, kan aku tahu Itu nggak harus- zina. nggak harus. Dalam Islam itu zina. Termasuk zina. Haram tumpah. Dalam Islam haram tumpah sperma laki-laki jika ditumpahkan oleh tangannya. Haram. Nggak boleh. Itu keadilan. Di dalam Beres, Islam, turun. maka boleh Bicara dia sudah berpoligami. menyangkut selangkangan, Dengan turun aja, poligami Beres. dia dulu kaum midway. Di dalam setelah dia berpoligami, ya, dia akan merawat kau dengan istri barunya, istri keduanya. Dirawatnya kau Ya, bukan tunggu, ditinggalkannya. Dia bisa Iya. kerja. Maaf Tok. Aku mau tanya, di mana di Al-Qur'an tertulis bahwasanya dia menumpahkan onani tadi itu di Al-Qur'an, onani itu dikeluarkan akan itu namanya zina gitu. Di mana ditulis itu? Coba itu tunjukkan. Zina haram di dalam hadis. Itu di hadis Nabi Muhammad SAW, bukan dalam Al-Quran. Hadis Nabi itu. Nggak boleh. Hadis itu kayak mana? Apa? Hadis itu kayak mana? Hadis itu gimana maksudnya? Gimana? Hadis itu apa gitu? Aku nggak ngerti. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad SAW itu. Oh, berarti dari perkataan doang, di Al-Quran tidak dituliskan. Berarti kan kalau di Al-Quran tidak Di dituliskan berarti tidak wajib Al-Quran, dong. di Al-Quran dikatakan, ya, janganlah kamu mendekati zina. Ya, nggak boleh kami berzina. Itulah aku bilang. Jadi kalau dalam kondisi begitu laki-lakinya wajib untuk dia nikah lagi. Sebagaimana dia wajib Kenapa menjauhi zina. Makanya aku bilang tadi, kenapa dia tidak menguasai dirinya? Sementara kan kami kalau di Kristen diajarin untuk menguasai diri, tidak harus. Munafik Saya itu nggak bilang. munafik. Gak usah cerita lah. Itu di dalam piara-piara itu banyak suster yang bunting kok nggak ada suaminya. Itu kan kasus itu. Itu kan itu Coba. dosa dia lah, toh. Berarti kan dia tidak mengikuti Nah, ajaran Kristen. aku udah kasih sama itu gambaran. salah dia, itu Nggak dosa lebih dia. hebat Kita itu. tidak Nggak bisa. lebih hebat kalian dari Yesus itu. Nggak lebih hebat. Iya. Nggak lebih hebat Mohon- kalian dari Yesus. Iya. Yesus Mohon aja maaf tak ya, mampu Toh. menguasai dirinya Iya, ketika lapar. Iya, mohon maaf ya toh, kalau masalah suster itu hamil atau bagaimana itu urusan dia ya. Itu urusan dia. Itu kita tidak bisa menghakimi dia, itu urusan Tuhan gitu. Tapi yang sebenarnya kalau di Alkitab itu kan dibilang untuk menguasai diri seperti itu. Aku tidak mau berkomentar terlalu jauh untuk suster itu. Tidak karena kan ada itu. dosa dia. Penguasaan diri. Kasih ayatnya. Di mana dikatakan penguasaan diri? Beri kita kaji. Kasih. Di Galatia. Kasih ayatnya. Galatia Jangan 20. ditentang. Jangan ditentang ciptaan Allah. Iya. Dia diciptakan Tuhan, ya sudah seperti itu kondisinya. Ada solusi kedua. Kebiri suami itu, potong nonotnya. Udah Galatia selesai. 5 ayat Tapi itu 22. zolim. Menderita itu bikin suami itu. Iya, tapi kan dibilang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu diajarkan supaya kita kasih sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Berarti kan kita harus mampu menguasai diri kita. Kalau di agama Kristen ya diajarkannya seperti itu. Di mana di situ dikatakan menahan hawa apa syahwat? Iya kan kalau di Di mana di situ kan disuruh menahan kalau penguasain diri kan berarti kita harus menguasai diri kita. Kan menguasai diri kita dari Itu jenis-jenis ambigu kejahatan. itu. Contohnya ya Ada ayat berzina. di dalam Bible, bahkan dalam Bible itu
Di dalam Bible kalian, ketika kamu sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Berdua lebih Iya, baik iya. daripada sendiri. Iya memang Tuhan Ada dalam bilang Bible gitu. kalian, berdua lebih baik daripada sendiri. Iya memang manusia itu tidak bisa sendiri memang. Tidak bisa hidup seorang diri. Sekarang gini saja, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan cukup satu istri. Tuhan kan di Bible itu nggak ada dibilang cukup satu istri, tapi dibilang tidak ada yang berarti boleh. apa yang dipersatukan Allah, tapi Ya kan? Tuhan bilang ini, apa yang dipersatukan Allah itu Itu tidak hukum boleh cerai loh. diceraikan Oh, manusia. Itu cerai, Berarti bukan kita kan kawin manusia. lagi. Itu cerai. Iya dengarlah dulu itu, kan aku kan manusia Itu hukum nih. cerai. Berarti aku sendiri Bukan pun kawin tidak lagi. mampu untuk menceraikan diriku sendiri gitu loh. Kalau di Kristen itu kan tidak, kalau dibilang kan dijelaskan orang suami. tidak ada yang buat apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya kan? Aku kan manusia, berarti aku pun tidak akan bisa menceraikan kecuali Tuhan gitu loh. Yang nyuruh suami itu nyeraikan itu siapa? Iya, tapi kan dia, iya. Kan Kalau nggak ada misalnya yang dianjurkan kalau ketika itu aku sakit itu disuruh ceraikan istri suamimu, kan nggak ada kan? Bukan disuruh Iya, ceraikan. Cuman kondisi suamimu itu seperti itu gimana? Kau zalim kalau itulah. kau diam dengan kondisi. Iya, kita kan Lanjut Bang Naga. kita kan Mbak Besi keren ngomong kan, habis Bang Faruk nanti dilanjutkan apa ini? Sini udah waktunya sholat. Gren, sebelum saya berangkat ke Gren, itu aku yang kasih ya. Kalau kita bilang, Gren ya, di luar Bible ini terjadi yang di sini di daerah saya ya. Banyak kasus Iya. orang kita ya, KDRT banyak mengajukan perceraian karena mereka nikah di catatan sipil ya. Untuk Iya. ini aja dari tempat saya kerja itu ditangani ada sekitar 3 orang kasus KDRT. Dia pulang ke rumah udah dibal-bal sama suaminya. Terus ya kan? Akhirnya diajukan perceraian. Cuma kalau menurut Bible, kalau yang udah disatukan tidak bisa dipisahkan menurut Bible, ya kan? Tapi kenyataannya banyak Iya. sekarang yang nikah catatan sipil, banyak yang bercerai. Sama juga kayak orang iya, itu Tionghoa. makanya aku tadi bilang sama Ito. Iya maaf ya Tok, makanya tadi aku bilang sama Ito Faruk itu kan di luar ini ya, di luar dari ajaran Tuhan gitu. Jadi ketika dia apa yang diajarkan Tuhan dia melanggar, itu dosa dia gitu loh. Karena kan yang sesungguhnya itu kan yang difirmankan Tuhan kan bahwasanya apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Karena kalau menurut aku ketika kita datang ke hadapan Tuhan untuk melakukan perjanjian untuk pernikahan, berarti kita harus siap untuk karena kan ada sumpahnya ya, ketika dia susah senang kita harus sama-sama gitu. Karena menurut aku ketika kita datang ke gereja kita berarti melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi apapun keputusannya itu harus yang ikut campur itu harus Tuhan gitu. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku. Jadi kan ini sebelum saya berangkat, menurut itu kalau itu udah kena bal-bal setiap hari, masih itu pertahankan keluarganya sampai patah-patah tulang itu masih itu pertahankan. Hanya berdoa aja. Enggak. Kalau aku, ya contoh kalau aku di posisi itu, aku akan. Bang Naga, Bang aku Naga. tidak pisah, tapi aku. Bentar itu. Seperti ini aku. Ya. Itu bentar. Ya. Nggak ada, setahu Bang Faruk, tidak ada ya sakramen nikah atau sakramen kawin dalam Bible. Oh ya. Bang Faruk, Coba ajukan aja Bang Kakak Faruk. Grace, Aku udah kasih satu ayat yang dalam berjalan Bible ya. di mana Ajukan aja dulu ya. Yesus mengajarkan tata cara berkawin. Di mana? Tata cara berkawin. Iya, nikah lah seperti iya, sakramen kawin. Sakramen seperti apa yang dilakukan pendeta. Sebutkan Ya, kalau satu itu ayat aku- dalam Bible di mana Yesus mengajarkan pemberkatan kawin. Iya ke Di gereja. mana lah. tertulis? Ke gereja. Di mana nggak tahu tertulis dalam ayatnya Bible? lah. Aku nggak tahu Di ayatnya. mana? Hah? Aku nggak tahu ayatnya. Terus Tidak kalau ada. misalnya di muslim Bagaimana bisa Yesus emang kalau di mengajarkan muslim kawin? ada ayatnya Sakramen bahwasanya kawin. kalau nikah Yesus itu sendiri. harus ke musola. Sedangkan Yesus sendiri dalam iman kalian nggak kawin.
Terus emang Yesus di dalam Al-Quran iman emang kalian di- tidak kawin. emang di Bagaimana dia Al-Quran- mencontohkan cara kawin? Ya nggak aja toh ini. ya emang di Al-Quran dicontohkan. Nah, Emang di Al-Quran dicontohkan. jadi atas Emang ada Emang di surat Al-Quran itu ada An-Nisa. dicontohkan? Ada. surat al apa? Ada dalam Al-Quran ada tentang pernikahan.